Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi, mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Raden Patah, Palembang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan perencanaan komunikasi di PT Pertamina Persero, dengan menempatkan diri sebagai top manager komunikasi di perusahaan tersebut. Sebagai perusahaan energi nasional yang bergerak di sektor minyak dan gas bumi, PT Pertamina Persero memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan energi Indonesia. Dengan jumlah karyawan yang mencapai puluhan ribu dan operasi yang tersebar di berbagai wilayah, komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam menjalankan operasional perusahaan. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, digitalisasi, dan tuntutan transparansi, Pertamina menyadari pentingnya perencanaan komunikasi yang terstruktur dan adaptif untuk menjaga reputasi perusahaan serta membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan. Tujuan perencanaan komunikasi di PT Pertamina bertujuan untuk membangun dan memelihara citra positif perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan. Meningkatkan keterlibatan karyawan melalui komunikasi internal yang efektif, menangani isu dan krisis secara proaktif dengan strategi komunikasi yang tepat, mendukung pencapaian tujuan bisnis melalui komunikasi yang selaras dengan visi dan misi perusahaan. Perencanaan komunikasi di Pertamina mengintegrasikan dua pendekatan utama, ialah hardware atau infrastruktur komunikasi. Hardware terbagi 3. Sistem informasi terpadu, ialah penggunaan internet dan platform digital untuk menyampaikan informasi secara real-time kepada karyawan. Kedua, media sosial dan website resmi sebagai kanal komunikasi eksternal untuk menyampaikan informasi kepada publik dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, fasilitas komunikasi, penyediaan ruang meeting, perangkat komunikasi, dan teknologi pendukung lainnya untuk mendukung komunikasi internal. Yang kedua, software atau budaya dan strategi komunikasi. Software terbagi 3. Yang pertama, budaya komunikasi terbuka, ialah mendorong dialog dua arah antara manajemen dan karyawan untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan, ialah program pelatihan komunikasi untuk meningkatkan keterampilan komunikasi karyawan. Yang ketiga, strategi komunikasi krisis, ialah protokol komunikasi yang disiapkan untuk menghadapi situasi krisis secara efektif. Nah, jenis perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi di Pertamina dibagi menjadi 2. Yang pertama, perencanaan strategis atau jangka panjang. Nah, yang pertama, kampanye ESG, Environmental, Social, Governance, meningkatkan kesadaran publik terhadap komitmen perusahaan dalam keberlanjutan lingkungan dan sosial. Yang kedua, transformasi digital komunikasi, mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi komunikasi internal dan eksternal. Yang ketiga, penguatan reputasi korporat, ialah melalui penghargaan dan pengakuan dari lembaga nasional maupun internasional. Poin yang kedua, perencanaan operasional atau jangka pendeknya. Nah, terdapat 3. Yang pertama, penyampaian informasi rutin, ialah melalui buletin internal, email, dan pertemuan rutin untuk memastikan karyawan mendapatkan informasi terbaru. Yang kedua, monitoring dan evaluasi, ialah pengukuran efektivitas komunikasi melalui survei kepuasan karyawan dan analisis media. Yang ketiga, respon cepat terhadap isu atau tim komunikasi yang siap merespon isu atau krisis yang muncul dengan cepat dan tepat. Landasan teori dan pendekatan.
Perencanaan komunikasi di Pertamina didasarkan pada teori komunikasi organisasi. Ialah menekankan pentingnya aliran informasi yang efektif dalam struktur organisasi. Teori komunikasi krisis, strategi komunikasi yang digunakan untuk mengelola dan merespon situasi krisis. Teori public relations, membangun hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan publiknya. Evaluasi dan prinsip komunikasi. Pertamina menerapkan prinsip komunikasi RACE. RACE ialah yang artinya respect, empathy, audible, clarity, dan humble. Respect ialah menghargai setiap pemangku kepentingan. Empati, memahami kebutuhan dan perasaan audiens. Audible, menyampaikan pesan yang mudah dipahami. Clarity, menyampaikan informasi dengan jelas dan tepat. Humble, bersikap rendah hati dan terbuka terhadap masukan. Evaluasi dilakukan melalui survei kepuasan karyawan. Nah, bagaimana mengukur efektivitas komunikasi internal? Analisis media, memantau pemberitaan dan persepsi publik terhadap perusahaan. Feedback stakeholder, mendengarkan masukan dari pemangku kepentingan untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, sebagai top manager komunikasi di PT Pertamina Persero, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan strategi komunikasi yang adaptif, transparan, dan rutin. Ialah melalui buletin internal, email, dan pertemuan rutin untuk memastikan karyawan mendapatkan informasi terbaru. Yang kedua, monitoring dan evaluasi. Ialah pengukuran efektivitas komunikasi melalui survei kepuasan karyawan dan analisis media. Yang ketiga, respon cepat terhadap isu atau tim komunikasi yang siap merespon isu atau krisis yang muncul dengan cepat dan tepat. Landasan, teori, dan pendekatan. Perencanaan komunikasi di Pertamina didasarkan pada teori komunikasi organisasi. Ialah menekankan pentingnya aliran informasi yang efektif dalam struktur organisasi. Teori komunikasi krisis, strategi komunikasi yang digunakan untuk mengelola dan merespon situasi krisis. Teori public relations, membangun hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan publiknya. Evaluasi dan prinsip komunikasi. Pertamina menerapkan prinsip komunikasi RACE. RACE ialah yang artinya respect, empathy, audible, clarity, dan humble. Respect ialah menghargai setiap pemangku kepentingan. Empati, memahami kebutuhan dan perasaan audiens. Audible, menyampaikan pesan yang mudah dipahami. Clarity, menyampaikan informasi dengan jelas dan tepat. Humble, bersikap rendah hati dan terbuka terhadap masukan. Evaluasi dilakukan melalui survei kepuasan karyawan. Nah, bagaimana mengukur efektivitas komunikasi internal? Analisis media, memantau pemberitaan dan persepsi publik terhadap perusahaan. Feedback stakeholder, mendengarkan masukan dari pemangku kepentingan untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, sebagai top manager komunikasi di PT Pertamina Persero, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan strategi komunikasi yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada nilai-nilai perusahaan. Dengan perencanaan komunikasi yang matang, perusahaan dapat terus membangun reputasi sebagai perusahaan energi nasional yang terpercaya dan bertanggung jawab. Mungkin itu saja saya ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.